Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersaat teduh. Rohaku di Tuhanku dan terbang dari rimau. Ondo tak tentangi aku, tulambungmu obata. Lebih pos doro hati, saya padulu sanai. Bawa nona Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 9 November 2021, tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 26. Demikianlah dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan dan meratap sangat sedih atas kehancuran Yehuda, di mana Babel memporak-porandakan kehidupan bangsa Israel. Dan ini semua diizinkan oleh Tuhan terjadi karena bangsa itu berbalik meninggalkan Tuhan dan semakin jauh dari jalan Tuhan. Ketika bangsa itu merasakan atau mengalami penderitaan yang sangat dalam, disinilah Yeremia merasa sangat bersedih karena dia melihat sendiri bagaimana kehancuran bangsa itu. Tidak ada yang dapat dia perbuat kecuali pasrah dan berserah atas kehendak Tuhan. Ini bisa kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 6-8. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Yeremia berkeluh, bahkan dia nyaris putus asa karena dia merasa hidupnya tidak berguna bagi bangsa itu. Dia tidak berarti untuk bisa menolong bangsa itu dari penderitaannya. Di dalam hati, Yeremia ingin sekali menolong bangsa Israel pada waktu itu untuk keluar dari penderitaan mereka. Tetapi situasi kondisi memaksa Yeremia untuk bisa menerima dan mengikhlaskan semuanya pada kehendak Tuhan. Karena itu semua terjadi karena dosa-dosa bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ratapan 3 16-18 dikatakan, ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat dia perbuat. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menolong. Kesedihan sangat dalam, tapi tidak ada jalan keluar kecuali hanya berserah dan sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan punya rencana atas bangsa Israel, sehingga mereka diizinkan dan Tuhan membiarkan mereka melewati proses yang menyakitkan itu. Tuhan ingin mau memurnikan. Karena Tuhan tahu bangsa itu tidak lagi di dalam jalan Tuhan, tetapi pasti ada yang masih mau berjalan di dalam Tuhan. Oleh karena itulah itu harus mereka lewati, mereka harus dimurnikan kembali.
siapa yang bebal akan binasa. Tetapi mereka yang menyesal dan mau berpulang untuk kembali kepada Tuhan, maka akan selamat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita memang diizinkan untuk hidup di dalam pergumulan, hidup menderita dalam berbagai-bagai kesusahan. Ingatlah, semua itu terjadi bukan karena Tuhan yang mendatangkannya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi semua kesulitan, semua persoalan, dan banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu terjadi karena kelalaian kita. Karena kita tidak peduli, bahkan mungkin karena kebodohan atau kebebalan kita. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk keluar, untuk lepas dari semua persoalan itu, kecuali seperti Yeremia, hanya berserah dan menyerah di dalam kuasa Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Karena pergumulan dan penderitaan itu adalah proses pembentukan iman kita. Proses bagaimana iman kita dimurnikan kembali. Tekanan demi tekanan membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih tegar, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh. Amin. Amin. Betapa Tuhan memberkati dan memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari. Lihatlah dan renungkanlah bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan kita setiap waktu ketika kita datang kepadanya. Itu bisa kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 22-24. Yeremia bersaksi, dan hendaknya ini adalah juga menjadi kesaksian kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Lihatlah bagaimana Allah memulihkan hidup kita. Dan datanglah, berharaplah hanya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika sekarang saudara sedang susah, sedang bergumul berat karena banyak hal-hal yang menyulitkan hidup, kita kehabisan cara, kita kehabisan tenaga untuk bisa mengatasi semua persoalan itu. Sekarang saatnya angkat tanganmu, letakkan semua pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan, dan diam dan bergumullah di dalam doa kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Jikalau kami harus melewati berbagai kesulitan, biarlah kami duduk diam untuk merenungkan dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam setiap persoalan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami, tetapi biarlah Engkau andalan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.